Assalamualaikum, sahabat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang menggemparkan dari Bandung, tentang seorang bayi yang baru lahir, namun sudah bisa melantunkan adzan dengan suara yang begitu merdu. Suaranya bahkan membuat Ustadz Adi Hidayat meneteskan air mata haru. Mari kita simak kisah penuh keajaiban ini hingga akhir. Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, mari kita tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kita kepadanya. Karena setiap sholawat yang kita kirimkan akan menjadi saksi di hari akhir nanti. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, sahabat. Dukungan kalian bukan hanya membantu menyebarkan dakwah, tapi juga bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Di sebuah desa yang damai dan sederhana, malam itu terasa berbeda. Indriati, seorang ibu muda, baru saja melahirkan putra pertamanya. Bayi itu diberi nama Bilal. Tapi yang membuat semua orang terkejut bukanlah proses kelahirannya, melainkan suara lantang yang menggema dari tubuh mungil itu. Warga desa pun gempar. Bagaimana mungkin seorang bayi yang baru lahir bisa mengumandangkan adzan dengan lantang dan merdu? Suami Indriati, Rahmat, terdiam lama. Matanya menatap bayi itu dengan campuran takut dan takjub. Warga datang satu persatu, menyaksikan sendiri keajaiban itu. Ada yang menangis, ada yang gemetar, dan tak sedikit pula yang sujud di tempat. Ini bukan bayi biasa, ini titipan Tuhan yang luar biasa. Tapi di balik kekaguman itu, Rahmat menyimpan ketakutan. Takut bahwa sesuatu yang luar biasa ini datang dengan ujian yang tak mereka duga. Tak tahan dengan keramaian dan rasa takut yang terus menghantuinya, Rahmat memutuskan untuk membawa Indriati dan Bilal menjauh dari keramaian. Mereka menetap di rumah tua di ujung desa, jauh dari masjid dan hiruk-pikuk warga. Namun meski Bilal tumbuh dengan tubuh kecil dan lemah, setiap waktu adzan tiba, ia selalu menangis lalu terdiam saat suara takbir berkumandang, seakan jiwanya merespons panggilan ilahi. Satu malam, Bilal menggeliat pelan. Matanya terbuka, bening seperti embun pagi. Ia menatap Indriati lalu mengulurkan tangan mungilnya. Indriati buru-buru meneteskan air mata dan memeluknya erat. Besok pagi, kita bawa Bilal ke masjid. Biarkan dia adzan untuk terakhir kalinya, kata Indriati berbisik lirih. Rahmat menatap langit-langit rumah. Hatinya bergetar. Mungkin Bilal lebih dekat dengan Allah dibanding kita semua. Rahmat duduk diam di sisi tempat tidur, matanya merah karena menahan tangis. Ia tak sanggup membayangkan kehilangan putranya, bayi yang belum genap seminggu usianya, tapi sudah membawa keajaiban yang mengguncang seluruh desa. Malam itu terasa panjang. Indriati dan Rahmat bergantian menjaga Bilal. Tak ingin melewatkan sedetik pun dari kehadiran bayi mereka. Tapi tanpa mereka sadari, langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Angin berembus lirih, seolah membawa pesan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang paling dalam. Pagi menjelang, sinar keemasan menyapu dedaunan yang masih basah oleh embun. Suasana masjid kecil di pinggir desa begitu hening. Warga telah berkumpul, duduk bersila, menanti. Rahmat melangkah pelan, menggendong Bilal dengan penuh kehati-hatian. Sesekali ia menyeka air mata. Mereka memasuki masjid dengan langkah berat, tapi hati mereka ikhlas.
Pak Haji mempersilakan Bilal dibaringkan. Semua mata tertuju pada bayi kecil itu. Tiba-tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu keluar dari bibir mungil Bilal. Jernih, merdu, menggetarkan hati semua yang hadir. Tak ada satupun mata yang kering. Suara itu menggema, lantang, jernih, membuat semua orang menangis. Bahkan yang paling keras hatinya pun bersujud diam. Adzan itu selesai. Bilal menatap langit-langit masjid. Bibirnya membentuk senyum kecil. Lalu semuanya hening. Rahmat mengguncang tubuhnya pelan. Bilal, nak, bangun. Indriati menjerit tertahan. Tangannya gemetar. Suasana masjid mendadak hening. Hanya isak tangis yang terdengar. Bilal telah pergi setelah menyampaikan panggilan terakhirnya. Langit mendung mengiringi perjalanan terakhir Bilal. Di barisan depan, Rahmat menggendong jenazah putranya dengan hati-hati. Setibanya di pemakaman, Pak Haji memimpin doa. Namun di tengah doa, terdengar suara samar dari kejauhan. Suara yang sama. Suara yang pernah mengguncang masjid. Semua menunduk, menangis. Seolah alam pun bersaksi bahwa bayi ini bukan bayi biasa. Hari-hari berlalu, tetapi suara Bilal seolah tak pernah benar-benar hilang. Warga sering merasa mendengar adzan itu dalam mimpi. Beberapa bahkan menangis saat waktu adzan tiba. Masjid kecil yang dulu sepi kini selalu penuh. Setiap panggilan solat membuat orang terdiam lebih lama dari biasanya. Suatu hari, seorang lelaki datang dari desa sebelah. Ia mengetuk pintu rumah Rahmat dan Indriati. Apakah benar anak kalian adalah Bilal, bayi yang bisa mengumandangkan adzan? Indriati menatap Rahmat. Rahmat mengangguk pelan. Saya telah berjalan jauh untuk melihat tempat di mana keajaiban itu pernah terjadi. Kisahnya sudah menyebar ke mana-mana. Banyak yang kembali mengingat Allah karena suara Bilal. Rahmat terdiam. Matanya berkaca-kaca. Lelaki itu melanjutkan. Bilal mungkin hanya sebentar di dunia ini, tapi suaranya hidup dalam hati banyak orang. Malam itu, Rahmat dan Indriati duduk di teras rumah. Angin malam berembus pelan. Langit bersih dihiasi bintang-bintang. Indriati menatap ke atas. Aku dulu selalu berdoa agar kita punya anak yang saleh. Dan ternyata doaku dikabulkan dengan cara yang tak pernah aku bayangkan. Rahmat mengangguk. Bilal memang bukan milik kita sepenuhnya. Ia hanya singgah sebentar, membawa cahaya, lalu kembali padanya. Esok paginya, masjid kembali dipenuhi jamaah. Seorang pemuda yang baru pulang dari pesantren naik ke tempat muadzin. Suara itu bukan suara Bilal, tapi entah kenapa, semua orang terdiam. Ada getaran yang sama. Ada kedamaian yang mengingatkan mereka akan adzan terakhir Bilal. Rahmat dan Indriati berpandangan. Mata mereka berkaca-kaca. Tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan rasa syukur. Bilal memang telah pergi, tapi suara kecilnya tetap hidup. Menggema dalam setiap adzan. Mengingatkan bahwa setiap kehidupan, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya bagi dunia. Dalam hidup ini, kita sering lupa bahwa keajaiban bisa datang dari hal-hal yang paling kecil, seorang bayi. Misalnya, Bilal mungkin hanya singgah sebentar di dunia, tapi jejaknya tertanam dalam hati banyak orang. Bukan karena lamanya hidup, tapi karena makna yang ia tinggalkan.
adzannya bukan hanya memanggil untuk sholat, tapi memanggil hati yang tertidur, jiwa yang lupa arah, dan manusia yang kehilangan cahaya. Ia hadir sebagai pengingat bahwa Tuhan bisa menyampaikan pesannya melalui siapa saja, bahkan melalui suara mungil seorang bayi. Kini, Bilal memang telah tiada, tapi setiap kali adzan berkumandang di desa itu, dan mungkin di desa-desa lain yang mendengar kisahnya, nama Bilal akan selalu hidup. Suaranya akan terus bergema, tidak di langit, tapi di hati manusia yang bersujud. Karena terkadang suara paling kecil bisa mengubah dunia yang paling keras.